Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini kata Nabi. Nabi nggak memperkecualikan semua bid'ah itu sesat, kata Nabi. Kata Nabi ya, bukan kata seorang ustadz manapun, kata Nabi. Ya, semua bid'ah itu sesat. Nabi bilang semua, maka nggak ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik itu nggak ada. Menurut saya ini bid'ah yang baik. Jangan pakai menurut Anda, tapi menurut Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Ini bukan hanya amalannya doang, orangnya juga maknyus di neraka. Nah, makanya hati-hati. Kita harus hati-hati, cari guru yang benar. Enggak semua guru itu benar. Penampilan sama, tapi ucapan akidah beda. Jangan tertipu dengan penampilan, ya. Tapi lihat yang benar. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Segala amalan baru dalam agama itu adalah bid'ah. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata bin Bas. Hadza huwa Rasulullah. Hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan. Wajar asy-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dhalalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dhalalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang nabi saja bilang satu semuanya dhalalah kok dia bilang dua kan. Diredaksikan jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Sayyid Muhammad dalam kitab Abwaabul Faros juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream. Yaitu ketika itidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis sholat umul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asra malakan. Saya tadi melihat 12 malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan. Dan Rasulullah bahkan iskal, kenapa ada kalimat itu? Tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya itu gerutu, ini orang kok main kulhu terus. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu ini? Dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, di annaha sifatur rahman. Dalam surat itu semua sifatnya Allah, maka fa'ana uhibbuha, saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu. Karena sekali baca ida samsu kuirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemahnya.